Baik. Selamat datang kembali di channel Tanya Soal. Di video kali ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan soal TKA Matematika tingkat lanjut yang soalnya kita ambil dari buku Ekspres TKA penerbit Erlangga, salah satu buku yang kita approve sebagai buku latihan soal dalam persiapan TKA. Apabila kamu berminat memiliki buku ini, kamu bisa klik link pembelian yang sudah kita sematkan di video kali ini. Dan terima kasih buat kamu yang sudah mensupport channel ini dengan cara like, subscribe, dan juga men-share informasi channel ini kepada teman-teman yang lain. Dan khususnya buat kamu yang sudah join dan bergabung di membership channel kita. Dengan bergabung di membership, kamu bisa mendapatkan akses ke video-video yang kita buat, khusus untuk para member yang sudah bergabung di channel ini. Baik, kita bahas soal di video kali ini. Diketahui fx sama dengan 2 sin 3x tambah 90 tambah 4, dan gx sama dengan 2 cos 3x tambah 60, grafik gx dapat diperoleh jika menggeser grafik fx sejauh titik-titik. Kalau kita perhatikan, kedua fungsi ini masih berbeda ya. Yang fx dalam kurva sinus dan gx-nya adalah cos. Jadi supaya mempermudah, kita akan ubah dulu fx ini. Yang semula 2 sin 3x ditambah 90 ditambah 4. Kita akan ubah menjadi kosinus dengan cara mengurangkan dengan 90. Jadi kita ubah ini menjadi sama dengan 2. Karena dikurang 90, dan sesuatu yang ditambah 90 berarti dikurang kedua, sinnya tetap masih bernilai positif, maka kita tulis menjadi 2 cos 3x ditambah 4. Karena kita mau menggesernya ke arah sesuatu, kita misalkan dengan arah theta dan arah y. Positif theta berarti dia digeser ke kanan, positif Y berarti digeser ke atas, kalau negatif theta berarti ke kiri, dan kalau negatif Y berarti ke bawah. Maka kita akan tuliskan bahwa 2 dalam bentuk Y saja. Y dikurang, mungkin supaya hurufnya berbeda kita gantikan saja sebagai B. Y dikurang B sama dengan 2 cos 3x, kita tulis menjadi 3 dikali X kurang theta, ditambah 4 akan memberikan hasil yang sama dengan Y sama dengan 2 cos 3x tambah 60. Dan berarti kita pindahkan ini, min B-nya ke arah kanan, kita akan dapatkan Y sama dengan 2 cos 3x kurang 3 theta tambah 4 tambah B. Maka 3 theta ini akan sama dengan 60. Negatif 3 theta sama dengan 60, maka tetanya negatif 20. Karena tetanya negatif berarti kita gesernya ke arah kiri. Kemudian 4 tambah B-nya, di sini tidak angka berarti sama dengan 0, maka B-nya sama dengan negatif 4, berarti ke arah bawah. Jadi 20 ke kiri dan 4 ke bawah. Kita pilih jawabannya di option B. Kita lanjut ke soal berikut. Suhu di Kanada mengalami perubahan setiap bulan mengikuti pergantian musim. Selain itu, perubahan iklim turut menyebabkan fluktuasi suhu yang tidak menentu. Berikut disajikan tabel suhu tertinggi dan terendah di Kanada pada bulan Januari dan Maret 2025. Para peneliti mengatakan bahwa pola perubahan suhu di Kanada menyerupai grafik sinusoidal. Diketahui rata-rata suhu tertinggi di negara tersebut mengikuti TB sama dengan 20 cos 30 kali B kurang 7 tambah 8, dengan TB adalah suhu derajat Celcius pada bulan ke B. Jika bulan Januari dinyatakan dengan B sama dengan 1, rata-rata suhu tertinggi di bulan Desember adalah titik-titik. Bulan Desember berarti B-nya sama dengan 12. Sehingga kita hitung nilainya T-nya sama dengan 20 cos 30 kali 12 kurang 7 adalah 5. Ditambahkan dengan 8. Menjadi 20 dikali cos 150 ditambah 8. Kita hitung cos 150 adalah setara dengan negatif cos 30 ditambah 8. 20 kali negatif setengah akar 3 ditambah 8. 20 kali min setengah, min 10, dikali akar 3, diberikan 1,73 ditambah 8. Menjadi negatif 17,3 ditambah 8, kita akan dapatkan kira-kira di negatif 9, sekian. Jadi kita ambil jawabannya
yang di option E. Kita lanjut ke soal 19. Pada balok A, B, C, D, E, F, G, H, vektor yang sama dengan resultan vektor BD tambah AH kurang FH. Jadi kita gambarkan terlebih dahulu baloknya. Yang paling utama dalam penggambaran balok terkait dengan vektor ini adalah penamaannya tidak boleh terbalik-balik ya. Jadi harus tertuliskan A, B, C, D, kemudian E, F, G, H. Kita akan gambarkan vektornya dengan garis yang berwarna merah. Yang pertama B ke D, kita arahkan kemari. Dilanjutkan dengan AH. A ke H itu akan sama modelnya kalau kita sejajarkan. Kita gambarkan satu balok lagi ke belakang supaya langsung jelas seperti ini. Jadi kita lanjutkan. A ke H diagonal kemari akan sama nanti dari D ini ke diagonal kemari. Kemudian kita lanjutkan. Dikurang FH. FH kalau diperhatikan gambarnya kemari, itu akan sama dengan membalikkan arahnya dari H ke F. Berarti kita kembalikan kemari. Sehingga kalau kita perhatikan bentuk pergeserannya adalah dari titik B ini akan bergeser ke titik G. Ini adalah hasilnya, yaitu setara dengan B menuju G. Langsung kita pilih jawabannya yang di option D. Kita lanjut ke soal berikut. Perhatikan gambar berikut. Pesawat terbang bergerak dengan kecepatan konstan pada suatu lintasan lurus. Dari posisi A ke B membutuhkan waktu 3 menit. Dan dari posisi B ke C membutuhkan waktu 1 menit. Jika koordinat A min 765, B-nya 23 min 1, koordinat titik C adalah titik-titik. Jadi kita anggap saja di sini ada suatu titik. Kita anggap saja 0, 0, 0, vektor posisi. Apabila kita hubungkan ke 3 titik ini, maka akan kita dapatkan pembagian vektor. Jadi kita anggap saja vektor B ini sebagai vektor yang berada di antara A dan C. Berarti kita anggap B-nya dengan X-nya 2. 2 sama dengan, kita kali silang, 3 dengan vektornya si C ini, kita anggap saja X, Y, Z. Berarti 3 kita kali silang dengan X. Ditambah 1 dikali silang dengan vektornya si A min 7. Dibagi 3 tambah 1 adalah 4. Berarti 8 sama dengan 3X dikurang 7. 15 sama dengan 3X. Kita peroleh X-nya sama dengan 5. Kemudian kita lanjutkan dengan Y. Posisi Y-nya si B adalah 3. Kita tulis 3 sama dengan 3Y. Ditambahkan Y-nya si A yaitu 6. Dibagi dengan 4. Jadinya 12 sama dengan 3Y tambah 6. 6 sama dengan 3Y. Maka nilai Y sama dengan 2. Kita lanjut dengan Z-nya. Min 1 sama dengan 3Z ditambah 5 dibagi dengan 4. Negatif 4 sama dengan 3Z tambah 5. Negatif 9 sama dengan 3Z. Berarti Z-nya negatif 3. Sehingga kita dapatkan 5, 2, negatif 3. Jawabannya di option C. Kita lanjut ke soal nomor 21. Diketahui vektor U negatif 2, 3, 1 dan V 3, 1, min 4 jika P sama dengan U kurang 3V dan Q sama dengan 2U tambah V. Beri tanda centang pada kotak untuk setiap pernyataan berikut. Nilai P dot Q sama dengan negatif 15. Kita mulai dari P sama dengan U dikurang 3V. Berarti U-nya negatif 2, 3, 1 dikurang 3V. Berarti 9, 3, negatif 12. Kita kali 3 semua ini. Kita peroleh P-nya jadi negatif 2 dikurang 9, negatif 11. 3 kurang 3, 0. 1 dikurang negatif 12 menjadi 13. Sementara untuk Q-nya, 2U ditambah V. 2 kali U berarti min 4, 6, 2. Ditambahkan dengan V. 3, 1, min 4. Hasilnya menjadi min 1, 7, dan negatif 8. Untuk P dot Q, kita kalikan yang bagian atas dengan yang bagian atas. Min 11 dikali min 1. Yang tengah dikalikan dengan tengah, yang bawah dikalikan dengan yang bawah. Jadi negatif 11 dikali negatif 1, hasilnya 11. 0 kali 7, 0. Kemudian dilanjutkan dengan 13 kali negatif 8, berarti negatif 104. Dan 11 dikurang 104, kita peroleh negatif 93. Berarti nilai dari P dot Q-nya min 15 tidak sesuai.
Kita lanjut nilai kosinus sudut antara, di sini ada UV seluruh sisanya. Jadi kita mulai dari U dot V-nya terlebih dahulu. Untuk U dot V berarti kita kalikan min 2 kali 3, min 6. Ditambahkan 3 kali 1, 3. Ditambahkan 1 kali min 4, berarti min 4. Kita peroleh min 6 tambah 3, min 3. Min 3 kurang 4, hasilnya min 7. Kemudian panjang dari U, akar dari min 2 kuadrat, 3 kuadrat, 1 kuadrat. Hasilnya akar 14. Panjang vektor V-nya, 3 kuadrat, 1 kuadrat, min 4 kuadrat, berarti 16. Kita peroleh menjadi akar 26. Nilai kosinus dari U dan V, kita tuliskan cos theta, sama dengan U dot V per panjang U, panjang V. Berarti negatif 7 per akar 14, akar 26. Kita bisa coba sederhanakan menjadi min 7 per 2 akar 2 akar 7 dikali akar 2 akar 13. Jadi akar 2 dan akar 2-nya menjadi 2. Kita peroleh menjadi min 7 per 2 akar 91. Ada beda negatifnya, jadi yang ini masih kurang sesuai. Kita lanjut ke poin ketiga. Panjang proyeksi skalar ortogonal vektor V pada vektor U. Berarti sama dengan U dot V per panjang pada vektor U, berarti per panjang U. Sama dengan minus 7 tadi U dot V-nya, dibagi dengan panjang vektor U-nya adalah akar 14. Kita kalikan dengan akar sekawan, akar 14 per akar 14, negatif 7 per 14 akar 14, atau negatif setengah akar 14. Jadi kita perhatikan kalau untuk panjang yang negatifnya bisa kita abaikan ya, karena panjang itu mengambil nilai mutlaknya. Berarti kita berikan tanda benar untuk yang poin ketiga. Kita lanjut ke panjang proyeksi skalar ortogonal U pada V. Jadi kalau kita kerjakan U pada V, U dot V-nya tadi min 7, dibagi dengan panjang dari vektor V akar 26, kita kali akar sekawan, menjadi negatif 7 per 26 akar 26. Ini hasilnya berbeda ya, jadi ini salah. Kemudian proyeksi ortogonal vektor P pada Q. Maka kita harus lanjutkan kembali dari yang perhitungan di P dan Q. Panjang dari vektor P-nya menjadi akar dari min 11 pangkat 2, 121, ditambah 0, ditambah 169. Jadi 121 tambah 169, 290. Kemudian panjang Q-nya jadi akar dari 1 ditambah 49 tambah 64. Jadinya 50 ditambah 64 akar 114. Proyeksi vektor ortogonal P pada Q adalah P dot Q per panjang Q dikuadratkan dikalikan dengan vektor Q itu sendiri. P dot Q-nya minus 93. Panjang vektor Q-nya tadi adalah 114 dikuadratkan, akarnya hilang. Dikalikan dengan vektor Q-nya tadi adalah min 1, 7, min 8. Dan kalau kita perhatikan bentuknya apakah bisa disederhanakan, 114 coba kita bagi dengan, ternyata tidak sama ya perbandingan angka yang di sini dengan yang di pilihan, maka yang ini juga salah. Maka yang benar adalah yang di pernyataan yang ketiga. Kita lanjut dengan soal berikutnya. Perhatikan gambar berikut. Vektor BC pada gambar tersebut dapat dinyatakan sebagai BC. Berarti dari titik ini kita mau mengarah ke mari. Berarti untuk sumbu X-nya, yang ini adalah sebagai I-nya. Kemudian sumbu Y ini sebagai J-nya dan ini sebagai Z-nya. Maka pergerakan dari B ke C bergerak 4 menuju ke X positif, berarti positif 4I. Kemudian dia bergerak 2 ke arah Y positif, ditambah 2J.
dan dia bergerak turun 3 ke bawah, maka dikurang 3K. Maka 4I ditambah 2J dikurang 3K, kita ambil saja jawabannya yang di option B. Jadi demikian pembahasan soal untuk kesempatan kali ini. Semoga bisa diikuti dan dipahami, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.